Dan ini alhamdulillah banyak orang-orang baru, wajah lama. Insyaallah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Semoga dengan kumpulnya kita di sini menjadi sabab musabab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan masih banyak tadi orang tua kita yang masih sakit, Ustazah Hajjah Rahimah, kemudian Ustazah Hajjah Fatmah. Ini suaranya bagus, ini salawatan. Insyaallah semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan malam hari ini pun orang tua kita Bapak Naman hadir lagi di tengah-tengah kita. Insyaallah semoga semakin hari Allah semakin berikan kesehatan kepada beliau sehingga menjadi hamba yang semakin tunduk dan patuh di bawah hukum-hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang diberikan kesehatan dan kesempatan malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama Ibnul Mubarak, murid dari Imam Malik. Beliau ini ketika menunaikan ibadah haji bertemu dengan wanita tua yang pakaiannya compang-camping, yang tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya kecuali kata-kata itu adalah Al-Quran. Jadi ketika Ibnu Mubarak ini mengucapkan salam, mereka nenek-nenek ini hanya menjawab salamun qawlan min rabbir rahim. Ketika ditanya dan diajak ta'am untuk makan, kemudian hanya menyampaikan tentang ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Ibnu Mubarak tahu bahwa nenek tua ini sedang puasa. Ibnu Mubarak jatuh cinta dengan akhlak kata-kata yang keluar dari lisan wanita tua ini. Maka Ibnu Mubarak menawarkan untuk mengantarkan nenek tua ini pulang, yang lisannya tidak ada kata-kata melainkan Al-Quran. Di tengah perjalanan begitu hampir sampai di kampungnya, berkumpullah orang ramai. Kemudian Ibnu Mubarak lagi-lagi nanya, apa yang dilakukan oleh orang di kampung, di lapangan yang begitu ramai? Lagi-lagi dijawab dengan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ibnu Mubarak tahu bahwa orang yang berkumpul itu sedang melakukan hukum qisas. Begitu sampai di rumahnya, dijemput di depan rumahnya oleh empat pemuda yang empat pemuda ini adalah anaknya. Ibnu Mubarak bertanya, sejak kapan ibumu yang tidak ada kata-kata kecuali Al-Quran dari mulutnya? Anaknya menjawab, sudah lebih dari 40 tahun. Dan kenapa dia melakukan itu? Apa jawab anaknya? Karena ibuku tahu tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun perbuatan melainkan dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pengen bermaksiat dengan seorang wanita, dia masuk di sebuah apartemen, gak ada siapapun kecuali mereka berdua. Tidak dibocorkan ke teman-temannya, tapi dia tahu Allah melihat. Dan semua benda-benda yang ada di dalam kamar apartemen itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Keramiknya, lampunya, jendelanya, cerminnya, itu akan jadi saksi di hadapan Allah. Makanya kita pasti pernah bermaksiat, pasti punya dosa kita kepada Allah. Maka banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Dan kalau kita pernah melakukan dosa dan itu adalah aib, jangan diumbar sama manusia. Banyak orang yang habis maksiat tapi senang. Aneh pas muda berapa banyak cewek yang ada tidur itu, bangga dengan maksiat yang pernah dia lakukan.
Masya Allah. Udah ada aja nih pengalaman kayaknya. Jadi ketika kita punya aib, tutup tuh aib, jangan dibuka di hadapan orang, tapi diamnya bertobat kepada Allah. Jangan diam-diam dilanjut terus. Itu bukan orang yang taubat, Masya Allah.